Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi dan salam bahagia. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi dan hari ini merupakan pertemuan yang kedua. Dan di pertemuan yang kedua ini saya akan membahas mengenai aktivitas-aktivitas bisnis internasional secara lebih mendalam. Apa saja aktivitas-aktivitas bisnis internasional? Seperti kemarin sudah saya terangkan bahwa aktivitas dari bisnis internasional salah satunya adalah ekspor impor. Kita akan membahas apa itu ekspor impor. Coba perhatikan ke sini. Di dalam kegiatan atau aktivitas dari bisnis internasional, aktivitas-aktivitas ke depannya aktivitas bisnis internasional. Apa saja? Ini dia aktivitasnya. Yang pertama, aktivitasnya ekspor dan impor. Dan ini yang akan kita bahas lebih dalam hari ini. Selain aktivitas yang kedua, lisensi. Apalagi waralaba. Lagi investasi. Investasi dibagi menjadi dua lagi. Investasi kita bagi menjadi dua lagi. Foreign direct investment dan foreign portfolio investment. Foreign direct investment dan foreign portfolio investment. FDI dan FPI. Bentuk kegiatan dari foreign direct investment ini dibagi lagi menjadi multinational corporation. Sedangkan foreign portfolio investment kita bagi lagi FPI kita bagi lagi
Bentuk kegiatannya saham, apalagi obligasi, saham, obligasi, surat berharga lainnya. Dan hari ini akan kita kupas satu-satu. Jadi aktivitas dari bisnis internasional, ekspor impor, lisensi, waralaba, investasi, multinational corporation. FDI itu foreign direct investment atau investasi asing langsung. Foreign portfolio investment itu investasi asing tidak langsung. Bentuk kegiatannya adalah saham, obligasi, surat berharga lainnya, dan kontrak manajemen. Kontrak manajemen. Ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai kegiatan dari atau aktivitas dari bisnis internasional. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke kegiatan ekspor dan impor. Silakan dicatat. Kalian sambil mencatat. Aktivitas ekspor dan impor dibagi menjadi dua kelompok. Dibagi menjadi dua kelompok. Yakni sekelompok aktivitasnya adalah perdagangan dalam bentuk barang atau produk berwujud. Atau produk berwujud seperti pakaian,
komputer, bahan baku, dan produk lainnya yang memiliki wujud. Sedangkan bentuk lainnya dalam aktivitas ekspor dan impor barang-barang tidak berwujud. Seperti aktivitas dalam bentuk jasa, yakni aktivitas perbankan, jasa perjalanan, dan jasa akuntansi. Dengan kata lain, service ekspor dan import atau perdagangan visible. Saya ulangi lagi. Aktivitas dari bisnis internasional, ekspor impor, lisensi, waralaba, investasi. Investasi dibagi menjadi dua, foreign direct investment dan foreign portfolio investment. Foreign direct investment yakni investasi asing dalam bentuk langsung. Aktivitasnya akan berkembang menjadi multinational corporation. Sedangkan yang kedua, FPI, foreign portfolio investment. Bentuk kegiatannya saham, obligasi, dan surat berharga lainnya. Dan dalam kegiatan ekspor impor dibagi lagi menjadi dua aktivitasnya. Aktivitas yang pertama ekspor impor dalam bentuk barang, produk berwujud. Aktivitas yang kedua produk tidak berwujud, invisible, atau dalam bentuk jasa. Kegiatannya yakni jasa perbankan, jasa keuangan akuntansi, dan bentuk jasa lainnya. Dikatakan sebagai service visible. Apakah ini bisa dilakukan kegiatan ekspor dan impor? Bisa. Kalau akuntansi bagaimana Pak caranya melakukan kegiatan ekspor dan impor? Begini. Ketika kalian sudah lulus, misalnya menjadi sarjana akuntan, menjadi sarjana akuntansi, kalian mahir dalam pembukuan. Lalu kalian akan menjual jasa kalian tersebut pada orang lain. Yang harus kalian lakukan, ya buka di dalam internet kantor jasa pelayanan akuntansi atau kantor jasa pelayanan akuntan publik. Kalian iklankan di situ apa saja. Bisa membuat laporan keuangan perpajakan. Lalu iklankan pada pihak orang lain, pada pihak luar misalnya. Kan gampang ya. Kalau misalnya ekspor impor produk barang atau berwujud,
Ya, kalian siapkan produk yang akan dijualnya apa. Pasarkan juga via digital marketing misalnya. Oke, sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Mudah ya kerangkanya ya untuk ekspor dan impor. Tujuannya apa? Eksportir yang pertama adalah memperoleh keuntungan atau laba. Ini jelas. Harga barang yang diekspor ke luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan yang di dalam negeri. Jika lebih murah, eksportir tidak tertarik untuk mengekspor barangnya. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Setiap kegiatan, aktivitas bisnis, tujuannya adalah untuk mendapatkan profit. Walaupun kecuali bisnis kalian bergerak di bidang sosial, untuk amal misalnya. Nah, itu tidak mengejar profit oriented. Yang kalian kejar adalah kesejahteraan bersama. Kalian bahkan mungkin menyumbang untuk mereka. Ekspor dan impor dibagi menjadi dua. Yang pertama ekspor insidensial. Yang kedua active export atau ekspor aktif. Ekspor insidensial yakni suatu perusahaan yang dimulai dari satu keterlibatan yang paling awal. Terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing di negeri kita. Kemudian dia membeli barang-barang yang ada di negeri kita dan membawanya ke negara mereka. Ini dikatakan insiden ekspor atau ekspor insiden. Sedangkan ekspor aktif yakni ekspor yang sudah berkembang dan terjalin secara terus-menerus hubungan bisnis yang rutin. Dan kontinu. Transaksi tersebut makin lama semakin aktif. Ditandai dengan semakin berkembangnya jumlah maupun jenis komoditi perdagangan. Tahap ekspor aktif yakni ditandai dengan adanya purchasing atau pembelian. Ada yang tidak jelas sampai di sini? Boleh kalian tanyakan? Oke, tidak ada. Saya lanjutkan lagi. Kalau ekspor insidensial atau insiden, ketika kalian berbelanja, kalian datang dari negara Singapura. Datangnya ke Indonesia. Dan pada saat datang itu kalian membeli produk-produk yang ada di Indonesia dan kalian membawanya ke Singapura atau mengirimkannya ke Singapura secara langsung. Padahal kalian tidak ada sedikit pun menjalin kerjasama bisnis dengan orang Indonesia pada saat itu. Maka ekspor ini dikatakan sebagai ekspor insidensial.
Sedangkan ekspor aktif, kalian sengaja menjalin hubungan bisnis dengan orang Indonesia. Dan itu terjalin lama. Bagaimana memulai ini? Kalian bisa memulai dengan digital marketing. Kalian hubungi pihak yang ada di Indonesia dan kalian menanyakan punya produk apa, hei kalian di sana kan gitu. Oh saya punya produk ini. Coba saya tawarkan ya ke orang Singapura. Kira-kira orang yang ada di Singapura laku mau atau tidak ya. Dan ketika ada respon, oh ternyata di Singapura respon untuk produk yang kalian tanyakan pada orang di Indonesia, responnya bagus. Nah, mulailah kalian menjalin hubungan bisnis di sana. Itu salah satu kegiatan dari aktivitas bisnis internasional. Keuntungan untuk eksportir, keuntungan untuk negara dengan adanya kegiatan ekspor dan impor. Yang pertama, tentu saja negara akan mendapatkan devisa negara. Semakin banyak aktivitas ekspor dan impor, semakin besar devisa yang diperoleh oleh negara. Di Indonesia sendiri, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia, yang saya kutip dari buku Bisnis Internasional, ada dua macam, migas dan non-migas. Ini yang saya tekankan. Barang yang diekspor oleh Indonesia berupa migas, yang pertama minyak tanah, bensin, solar, LPG. Kemudian barang-barang non-migas hasil industri, contohnya kayu lapis, konveksi, kelapa sawit, peralatan kantor, bahan kimia, pupuk, kertas, hasil pertanian, perkebunan, contohnya gula, kelapa, karet, kopi, dan kopra. Yang ketiga, hasil laut dan danau, ikan, udang, kerang, bahan tembaga non-migas, biji emas, biji nikel, biji tembaga, dan batu bara. Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu negara baik di dalam maupun luar negeri, yang pertama adalah kebijakan pemerintah. Silakan dicatat untuk selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan ekspor dan impor di suatu negara, yakni kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri. Jika pemerintah memberikan kemudahan kepada para eksportir terdorong untuk meningkatkan kegiatan ekspor mereka. Beberapa kemudahan tersebut diantaranya adalah menyederhanakan prosedur ekspor, pemberian fasilitas produksi barang-barang ekspor, penghapusan berbagai biaya ekspor, dan penyediaan sarana ekspor. Ini akan mempengaruhi kegiatan perdagangan kita dengan luar negeri. Apabila pemerintah memberikan kemudahan untuk para pelaku ekspor dan impor, niscaya kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia akan semakin berkembang pesat. Keadaan pasar di luar negeri, kekuatan permintaan dan penawaran dari berbagai negara dapat mempengaruhi harga di pasar dunia. Jika jumlah barang yang diminta cenderung turun, keadaan ini akan mendorong para eksportir untuk menurunkan ekspor. Yang ketiga, kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar. Eksportir harus pandai-pandai mencari dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan begitu, mereka diharapkan dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Para eksportir harus ahli di bidang pemasaran. Ini kuncinya. Orang tidak akan pernah tahu apa yang kita jual kalau kita tidak pernah memperkenalkan pada mereka. Cara memperkenalkan pada mereka salah satunya adalah membuat iklan atau pemasaran. Memperkenalkan value atau nilai pada mereka. Menginformasikan produk yang kita jual. Menginformasikan harga yang kita jual dari produk yang kita jual. Kemudian menginformasikan tempat penjualan kita. Kantornya harus jelas di mana. Walaupun itu kita pasarkan via internet. Tapi kita harus mencantumkan itu. Dan cara kita menyampaikan value atau nilai mengenai produk yang kita miliki itu pun harus sebaik mungkin.
Ini untuk menarik para pembeli membeli produk kita. Cara lainnya untuk pengembangan ekspor atau peningkatan promosi dagang di luar negeri sebagai langkah mengenalkan produk dalam negeri di pasar internasional bisa mengikuti aktivitas-aktivitas kegiatan pameran dagang, investasi, festival olahraga, seni maupun aktivitas lainnya yang dapat berfungsi untuk promosi. Selain kita membuat website, blogspot, memasarkan via sosial media Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, Anda bisa mengikuti kegiatan pameran-pameran dagang atau kegiatan aktivitas-aktivitas olahraga dan seni. Misalnya di Singapura atau di Malaysia ada kegiatan bazar. Untuk peningkatan penjualan ekspor, yang harus kalian lakukan, ikuti kegiatan bazar tersebut. Daftar. Bagaimana caranya? Browsing di internet banyak. Jadi pertama kali tidak usah datang ke Malaysia atau Singapura, cukup browsing di internet saja. Kalian bisa mendapatkan informasi dan dari informasi tersebut kalian bisa mengembangkan. Apa maksud saya ya? Kenapa kita harus melakukan kegiatan ekspor dan impor selain penambahan devisa negara tadi untuk peningkatan kegiatan perekonomian? Pengembangan ekspor selanjutnya, peningkatan diplomasi perjanjian dagang internasional, di mana beberapa negara acap kali melakukan perjanjian dagang untuk memperoleh kepastian. Kepastian apa yang didapatkan? Kepastian perjanjian dagang. Ini sangat penting. Ketika kalian menjalin kerjasama dengan pihak asing, yang harus kalian lakukan adalah menjalin kerjasama dengan mereka dengan membuat hitam di atas putih untuk perjanjian dagang. Dan itu harus jelas. Ini yang harus kita perhatikan dan harus kita hati-hatikan. Karena banyak sekali kegiatan penipuan, banyak sekali kegiatan yang orang Indonesia sendiri tidak tahu loh kenapa gitu. Saya pernah beberapa kali berhubungan dengan pihak asing di mana mereka menjual produk minyak. Dan selama 3 minggu saya terus melakukan email-emailan dengan mereka. Mudah-mudahan masih ada emailnya. Dan mereka ingin melakukan kerjasama dagang supaya saya jadi agen internasional. Di situ dijelaskan saya tidak menjual produk katanya. Saya hanya membuat perjanjian dagang dengan beberapa negara tertentu seperti Malaysia, kemudian Filipina, Myanmar. Anda tinggal mengambil saja katanya informasi-informasi dari website. Mereka kasih websitenya. Saya download, saya baca. Ternyata produk yang mereka jual adalah minyak, viskofluid, atau bahan-bahan kimia. Tetapi setelah itu, saya harus menghubungi perusahaan Malaysia. Dari Kanada, saya harus menghubungi perusahaan Malaysia, dan dari Malaysia saya harus pesan. Dari bahasa komunikasi, emailnya begitu. Saya harus pesan produk mereka, dan saya harus menstok itu. Dan ketika pesan, saya harus membayar pertama kali. Nah, ini indikatornya penipuan, saya bilang. Setelah 3 minggu berturut-turut kita melakukan email-emailan dengan perusahaan itu, saya putus. Kenapa saya putus? Karena indikatornya ini menekan selanjutnya saya untuk membayar terlebih dahulu. Lah, kalau untuk bayar terlebih dahulu, ini kan merugikan saya bilang. Saya kalau misalnya mau kerja sama bisnis, ya saya mau untung. Kalaupun Anda menawarkan pekerjaan, bukan Anda meminta dana terlebih dahulu pada saya. Makanya saya balik. Kalau begitu, coba Anda kirimkan pada saya dana untuk pemesanan tersebut. Dia tuliskan $120 apa berapa gitu. Kirimkan itu dulu pada saya. Saya punya rekening dolar, saya bilang. Dan sampai saat ini kan nggak ada mereka mau mengirimkan dana tersebut. Sudah saya bilang ini penipuan. Saya putus. Tapi kalau misalnya, nah ini yang harus dihati-hatikan. Kalian harus tahu mana website yang betul-betul mereka perusahaannya betul-betul perusahaan bonafit. Tapi belum tentu orang
yang menjalin kerjasama dengan kita mereka dari perusahaan yang sama. Bisa jadi itu penipuan. Jadi harus kita perhatikan terlebih dahulu. Harus kita verifikasi terlebih dahulu dan tanya lebih lanjut, tanya lebih jauh supaya mengurangi tingkat dari penipuan. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Ada beberapa kasus yang saya download dari internet. Saya ngambil dari liputan6.com. Dia mengatakan bahwa kegiatan ekspor dan impor kita saat ini mengalami surplus. Nanti kita bahas juga apa yang dikatakan sebagai surplus. Di materinya saya sudah memberikan salah satu video yang menerangkan bahwa kegiatan ekspor dan impor kita mengalami surplus. Liputan6.com dia mengatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia di bulan Januari 2021 mengalami surplus sebesar 1,96 miliar US dollar. Hal ini dijelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh BPS Suharyanto dia membeberkan bahwa angka ekspor Indonesia sudah cukup membaik dengan nilai 15,3 miliar US dollar. Sementara impor masih terkontraksi menjadi 13,34 miliar US dollar. Posisi ini jauh lebih bagus kalau kita bandingkan dengan neraca perdagangan Januari 2020 yang defisit sebesar 640 juta US dollar pada Januari 2019. Yang defisit sebesar 980 juta US dollar. Ujar Suharyanto dalam konferensi pers Senin 15 bulan 2 2021. Menurut Suharyanto, Kepala BPS, dia mengatakan performan dari neraca dagang Januari 2021 cukup bagus karena ekspornya meningkat 12,24% dibandingkan Januari 2020 yang lalu. Ekspor pertanian naik 13,91%. Industri naik 11,72% dan tambang naik 16,92%. Jadi performan ekspor Januari 2021 ini lebih bagus dari Januari 2020. Diharapkan terus tumbuh dan pemulihan ekonomi akan berjalan sesuai dengan harapan, ujarnya. Kendati nilai ekspor masih turun 6,49% year on year dari tahun ke tahun, baik dari sektor migas dan non-migas dan dalam beberapa aspek baik konsumsi, bahan baku, penolong maupun barang modal mengindikasikan pergerakan impor belum sesuai dengan harapan, jelas dia. Menteri Perdagangan Mendag Muhammad Lutfi menyebut neraca perdagangan tahun 2020 memperoleh surplus terbesar sepanjang sejarah Indonesia, yakni 21,7 miliar. Jelas kenapa bisa surplus. Surplus itu ekspornya turun, impornya naik. Atau berlaku sebaliknya. Total daripada trade non migas adalah surplus US dollar 21,7 miliar. Seperti saya utarakan, salah satu surplus terbesar dari sejarah Indonesia, terutama pasca finansial krisis tahun 1998, kata Mendag dalam konferensi pers Trade Outlook 2021 hari Jumat tanggal 29 bulan Januari 2021. Kendati surplus, tetap saja ekspor non-migas Indonesia terkoreksi. Jika dilihat dari ekspor 2020, nilainya sebesar 163,3 miliar US dollar yang merupakan perolehan dari ekspor migas sebesar 8,3 miliar dan non-migas sebesar 155 miliar. Menteri Perdagangan menjabarkan struktur ekspor non-migas terkoreksi sekitar 29,54%. Dibandingkan tahun sebelumnya dan ekspor non-migas terkoreksi hanya 0,58% pada tahun 2019 yang jumlahnya mencapai 155,9 miliar US dollar.
Dengan semua kajian PSBB pandemi, kita merasa bahwa angka US dollar 155 miliar, koreksi yang tidak sampai 0,6% menunjukkan bahwa kekuatan, ketahanan, atau resilience dari ekspor kita. Untuk total impor tahun 2020 mencapai 141,6 miliar, terkoreksi sebesar 17,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehingga bisa diketahui bahwa impor migas lah yang membuat neraca perdagangan terseok-seok. Jadi kalau kita lihat total daripada impor non migas kita adalah 127,3 miliar atau setara 14,74% dibandingkan tahun 2019. Ini mungkin capaian terbesar sejak tahun 2012, tetapi perbedaannya tahun 2012 harga komoditas melonjak tinggi, menyebabkan pendapatan yang luar biasa, jelas Menteri Perdagangan. Lebih lanjut, Menteri Perdagangan mengatakan 10 negara yang menjadi destinasi ekspor utama Indonesia diantaranya RRC, Republik Rakyat Cina, Amerika Serikat, Jepang, India, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Korea. Hal ini menyebabkan kegiatan ekspor dan impor di Indonesia mengalami kemajuan. Itu informasi yang didapatkan dari liputan6.com. Mudah-mudahan